Alifa Palupi dan ini adalah video ke-6ku. Di video ini aku akan bahas tentang peminatan yang ada di psikologi UNER. Jadi di psikologi UNER itu ketika kurikulum 2014 ya, untuk kurikulum 2014 itu peminatannya ada di semester 6 tuh. Jadi dari semester 1 sampai semester 5 itu nanti kita bakal belajar mata kuliah wajib universitas dan mata kuliah wajib program studi kayak gitu. Terus baru kita bisa milih peminatan itu ketika semester 6 kayak gitu. Jadi selama 5 semester kita bakal belajar mata kuliah yang sama gitu sama teman-teman kita. Jadi nggak beda gitu. Baru nanti ketika semester 6 ke atas itu kita bakal beda-beda gitu kan, kayak tiap anaknya mau ngambil peminatan apa. Jadi kita bakal beda-beda lah sama teman kita gitu matkulnya. Nah, jadi buat di psikologi UNER sendiri itu ada 4 peminatan. Jadi peminatan yang pertama itu psikologi klinis dan kesehatan mental gitu. Jadi dari namanya sendiri psikologi klinis dan kesehatan mental. Jadi untuk mata kuliahnya kurang lebih tentang kesehatan mental gitu. Jadi kayak kesehatan anak dan remaja, kesehatan mental dewasa, kesehatan mental keluarga gitu. Seingat aku ada kesehatan mental keluarga juga sih. Pokoknya ada kesehatan mental anak remaja sama dewasa, lansia kayak gitu. Jadi tentang kesehatan mental, terus tentang psikologi yang berbau klinis juga gitu. Termasuk kayak terapeutik, konseling terapeutik itu juga ada di psikologi klinis dan kesehatan mental kayak gitu. Terus yang kedua itu ada psikologi industri dan organisasi. Jadi di psikologi industri dan organisasi ini bakal ngajarin tentang psikologi dalam seluk-beluk industri dan organisasi kayak gitu. Jadi kurang lebihnya ini kayak ruang lingkupnya HR ya atau HRD kayak gitu. Jadi ya pokoknya yang berbau tentang organisasi dan industri itu yang dibahas di psikologi industri dan organisasi ini gitu. Jadi biasanya mungkin orang-orang yang minat ke psikologi karena dia pengen jadi HR ataupun emang dia suka berorganisasi, kemungkinan besar bakal milih psikologi industri dan organisasi ini. Nah, biasanya psikologi industri dan organisasi ini tuh lebih dikenalnya sebagai PIO, singkatannya psikologi industri dan organisasi. Terus yang ketiga itu ada psikologi pendidikan dan perkembangan. Dari namanya sendiri udah kelihatan ya. Jadi di peminatan psikologi pendidikan dan perkembangan ini tuh belajar tentang perkembangan gitu kan, tentang perkembangan manusia. Jadi kayak tentang anak, remaja, dewasa, lansia kayak gitu. Terus tentang pendidikan juga gitu. Jadi mungkin yang tertarik eh, kayak gimana sih perkembangan manusia dari anak-anak sampai dewasa, terus kayak psikologi yang berbau dengan apa mirip-mirip lah dengan pendidikan atau yang apa ya bersinggungan sama pendidikan, itu cocok banget buat ngambil psikologi pendidikan dan perkembangan kayak gitu. Terus yang keempat itu ada psikologi sosial. Jadi dari namanya sendiri psikologi sosial ini tuh kalau yang sepaham aku dia itu ya pokoknya psikologi yang bersinggungan tentang sosial gitulah. Jadi mungkin bisa kayak tentang apa namanya komunitas ataupun sejenisnya gitu. Jadi yang apa ya psikologi yang bersinggungan dengan sosial gitulah, yang kalau aku ngelihat sih kayak psikologi yang agak bersinggungan dengan sosiologi gitu sih, kayak kurang lebih sih kayak gitu. Jadi yang apa ya psikologi yang kita tuh ngebahas tentang apa yang ada di lingkungan sosial gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian tertarik nih sama jurusan psikologi dan kalian kayak mikir gitu, ini aku psikologi tuh mau belajar apa sih gitu. Nah, nanti di semester 1 sampai semester 5 buat di psikologi UNER sendiri, itu kalian bakal belajar semuanya. Jadi psikologi klinis itu juga ada dasar-dasarnya, psikologi pendidikan dan perkembangan itu juga ada, terus psikologi industri dan organisasi juga ada, terus psikologi sosial juga ada. Jadi sebenarnya keempat peminatan ini tuh kalian bakal belajar kayak basicnya gitu sih kurang lebih di semester 1 sampai semester 5 ini. Terus baru nanti kalian bisa menjuruskan apa ya, menjuruskan peminatan kalian, kayak lebih memfokuskan kalian mau belajar apa itu semester 6 sampai nanti lulus gitu. Nah, nanti dari peminatan ini tuh biasanya juga bakal nyambung sama judul skripsi sih yang aku tahu gitu. Jadi kalau misalkan kalian peminatannya psikologi klinis dan kesehatan mental juga nanti topik skripsinya nggak jauh-jauh dari lingkup itu tadi kayak gitu. Jadi kalau kalian mikir kayak psikologi ini pasti kayak kita cuma
belajar tentang depresi, anxiety kayak gitu ya, nggak juga gitu. Karena kan kita juga masih ada peminatan yang lain gitu. Ibaratnya kita masih ada ruang lingkup yang lain gitu. Kita masih ada psikologi industri dan organisasi, masih ada psikologi pendidikan dan perkembangan, masih ada psikologi sosial kayak gitu. Terus kalau kalian mikirnya kayak, oh aku mau belajar tentang perusahaan tuh aku harus manajemen mungkin gitu, ya nggak juga gitu. Kalian di psikologi industri dan organisasi juga bisa belajar itu gitu. Jadi sebenarnya ruang lingkupnya psikologi itu nggak terbatas yang mungkin sebagian besar orang mikir kan cuma tentang kesehatan mental, tentang penyakit-penyakit mental gitu, tentang depresi, anxiety kayak gitu. Ya nggak tentang itu juga gitu. Masih masih ada lingkup lain yang sebenarnya itu luas banget gitu psikologi gitu. Jadi ketika kalian mau masuk jurusan psikologi, kalian bisa kok, maksudnya memilih kalian tuh mau memfokuskan diri untuk belajar di bidang psikologi apa, di ruang lingkup psikologi apa kayak gitu. Jadi tapi memang di awal kalian bakal belajar semua gitu. Jadi ibaratnya bukan berarti ketika orang mengambil peminatan psikologi industri dan organisasi, mereka sama sekali nggak tahu tentang perkembangan, nggak tahu tentang pendidikan, nggak tahu tentang psikologi sosial gitu. Ya mereka tetap tahu gitu, secara basicnya itu kita tahu gitu, karena itu secara basic-basicnya kan masuk di mata kuliah wajib program studi. Jadi semuanya bakal dibahas di awal dari semester 1 sampai semester 5. Jadi kurang lebih kayak gitu. Buat lebih lengkapnya nanti aku bakal taruh uh, mata kuliah sama peminatan yang ada di psikologi UNER di bio yang ada di video ini. Jadi kalian bisa buka yang emang minat buat ke psikologi UNER, atau mungkin minat ke psikologi tapi bukan di UNER juga nggak apa-apa, karena mungkin aja kan, kurang lebih sih setahu aku kayak di univ-univ lain pun juga kurang lebih peminatannya juga hampir sama gitu. Cuma mungkin ada beberapa peminatan yang belum ada di universitas lain, atau mungkin juga ada penambahan peminatan di universitas lain gitu, karena kan biasanya tiap univ juga punya kayak kebijakannya masing-masing, punya kurikulumnya masing-masing gitu. Jadi mungkin peminatannya beda gitu, tapi mungkin secara generalnya kurang lebih mungkin sama sih. Pasti ada psikologi klinis, pasti ada psikologi industri kayak gitu. Jadi buat yang mau masuk psikologi atau mungkin minat jurusan psikologi, nanti bisa cek link di bio aku buat kalian cari-cari tahu kayak mata kuliahnya, terus nanti kira-kira belajarnya apa. Jadi berarti kalian punya gambaran sebelum akhirnya kalian memutuskan buat kuliah di psikologi kayak gitu. Oke, sekian buat video kali ini. Kalau misalkan mau ada yang ditanyain, boleh banget kalian langsung tulis di kolom komentar, atau mungkin kalau misalkan nanti pertanyaannya bisa aku buat video, karena jawabannya panjang, aku akan buat video kayak gitu. Terima kasih buat yang udah nonton di video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Sampai jumpa.